Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Latisa Bilkisabita. Saya berumur 11 tahun. Saat ini saya duduk di bangku kelas 6 SD di SDN Gendeng 2. Salam kenal ya. Teman-teman udah tahu belum kisah tentang Nyimas Melati? Kalau belum, jangan kemana-mana ya. Aku akan menceritakan kisah tentang Nyimas Melati. Nyimas Melati, singa betina dari Tangerang. Nyimas Melati adalah seorang pejuang wanita dari Tangerang yang gagah berani. Beliau merupakan keturunan Sultan Hasanuddin ke-18 yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di tanah Tangerang. Beliau tidak pernah gentar melawan kekejaman penjajah Belanda. Semangat dan kegigihannya ia peroleh dari sang ayah, Raden Kabau. Bersama ayahnya, Nyimas Melati melakukan perlawanan terhadap kelompok tuan tanah yang dibentuk Belanda pada tahun 1918. Akibat ulah para tuan tanah, rakyat menjadi sengsara. Bayangkan, rakyat diperas dan dipunguti pajak di tanah mereka sendiri. Dan tidak hanya itu, hasil panen para petani juga harus dibagi dua dengan para tuan tanah. Mirisnya lagi, hampir semua tanah di kota Tangerang kala itu dikuasai para tuan tanah yang didukung Belanda. Jelas, hal ini sungguh merugikan dan membuat rakyat menderita. Apakah teman-teman tahu berapa lama rakyat Tangerang harus menderita? Beratus-ratus tahun lamanya. Pada tahun 1021 sampai 1930, sedikit sekali kaum pribumi yang memiliki tanah pribadi. Tanah-tanah yang dimiliki para tuan tanah digunakan untuk melakukan tanam paksa. Dan tanah tersebut diberi sebutan tanah partikelir. Dan tanah tersebut diantaranya Balaraja, Buniaju, Tiga Rasa, Cikuya, Karangserang, Pasilian, Jenggati, dan Cakung. Kultur stelsel atau sistem tanam paksa yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda pada akhirnya memupuk kebencian rakyat. Rakyat Tangerang yang sudah tidak tahan lagi mulai menggelorakan api pemberontakan. Nyimas Melati bersama ayahnya Raden Kabau dan juga Pangeran Pahuaran Subang memimpin para rakyat untuk melakukan pemberontakan. Semangat patriotisme dari rakyat Tangerang yang tidak terbendung mengesampingkan segala resiko penangkapan dan pembunuhan yang menghantui mereka. Dikisahkan pada pertempuran Pabuaran Subang, Nyimas Melati melangkahkan kedua kakinya dengan mantap, penuh keyakinan. Gelora perjuangan Nyimas Melati begitu besar membela rakyat. Keris dan pedang, senjata andalan Nyimas Melati, menghiasi pinggangnya. Pasukan lawan yang telah mengenal Nyimas Melati bahkan menjadi segan. Nyimas Melati memang tersohor akan kesaktian ilmu kanuragan dan bela dirinya. Ketika pertarungan akan dimulai, Nyimas Melati dengan lantangnya berteriak, "Serang!" Teriakan Nyimas Melati lantas menciutkan nyali pasukan lawan. Sebaliknya, pasukan Nyimas Melati justru semakin terbakar semangatnya. Oleh karena teriakannya, Nyimas Melati dijuluki sebagai singa betina. Konon, bahkan burung-burung pun berterbangan dari sarangnya ketika mendengar teriakan Nyimas Melati. Pasukan Nyimas Melati berhasil memukul mundur pasukan lawan.
Mereka mengambang ketakutan. Bahkan, beberapa dari mereka ada yang melarikan diri. Mundur, mundur, mereka terlalu kuat, mundur. Tapi, pasukan Nyimas Melati tidak pernah gentar. Nyimas Melati beserta pasukannya berhasil membuat para tuan tanah merugi besar-besaran. Merasa kewalahan, pasukan tuan tanah meminta pertolongan dari Belanda. Mereka memohon-mohon kepada Belanda. Tuan, kami mohon Tuan, bantu kami. Kami kewalahan menangani pasukan Nyimas Melati, Tuan. Bantu kami, Tuan. Belanda pun tidak tinggal diam. Kavaleri Belanda yang berada di Batavia pun diturunkan. Maka, dengan demikian, terjadilah peperangan yang tidak seimbang. Dengan sekuat tenaga dan penuh keyakinan, pasukan Nyimas Melati tetap melakukan perlawanan. Sayangnya, pertempuran Pabuaran Subang menjadi pertempuran terakhir bagi Nyimas Melati. Nyimas Melati gugur dengan terhormat. Membela rakyat yang diperlakukan dengan semena-mena. Demikianlah kisah perjuangan Nyimas Melati. Perjuangan dan namanya masih harum dikenang. Untuk menghormati perjuangan Nyimas Melati, pemerintah Kota Tangerang mengabadikan namanya sebagai nama gedung wanita Nyimas Melati di kawasan Jalan Daan Mogot, Kota Tangerang. Dan tidak hanya itu, sebuah jalan di Kota Tangerang juga mengabadikan namanya. Nyimas Melati adalah sosok perempuan yang sangat menginspirasi. Beliau merupakan tokoh emansipasi yang perlu kita teladani semangat dan perjuangannya. Teman-teman, sekian dulu ya ceritaku kali ini. Semoga kita bisa bertemu di perjumpaan lain. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Saya Latisa Bilqis Sabita, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.